Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur masih diberi panjang umur. Amin. Mungkin umur yang ada terus kita manfaatkan tolabul ilmi, karena nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi akhir zaman yang kita senantiasa rindukan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah dan ridhonya, dan kita senantiasa diberi istiqomah terus berada pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pada malam ke-22 saking bulan Zulkaidah. Masih sibuk nyumbang apa mboten? Masih tak kira. Belum rampung. Malah berdatangan ini. Malah datang terus. Mbok ditolak aja undangannya. Malah menjadi-jadi sekarang. Tempat yang lain ada kesibukan lagi. Ada apa? Sekarang musim rasulan ya kayaknya ya. Iya toh? Kok niki ngaji? Utama ngaji ya? Oh, utama ngaji nih. Itu tampil. Tak ngomong karo Pak Kartija tak kok kono. Baik, sekarang kita masih ini serial surat Yasin ayat 12 ini masih sampai besok, dikarenakan saya bahas sekarang faedah, pekan depan nanti kita bahas amalan-amalan yang nanti bermanfaat walaupun sudah meninggal dunia. Ada sebuah kitab dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, situ disebutkan tentang apa saja amalan yang kita tinggalkan yang nantinya bermanfaat walaupun kita sudah meninggal dunia. Ada sifat manfaat itu kalau kita beramal. Ada amalannya itu bermanfaat untuk diri sendiri. Ada juga amalan itu bermanfaat untuk orang lain. Dikenal yang manfaatnya untuk diri sendiri namanya amalan qasir. Sedangkan amalan yang manfaat untuk yang lainnya namanya amalan muta'addi. Niki buletin cukup napa mboten niki? Siapa yang belum dapat buletin coba? Ngacung. Nanti lihat di HP. Neng WA. Dibuka WA nih.
Kalau orang duwe WA ya berarti HP-ne ora canggih. Jadul. HP-ne jadul. Kepiye meneh ya wis. Carane gur ning HP kuwi. HP ganjel apa? Lawang kuwi ora iso. Wis ganjel. Kepiye meneh coba. HP-nya cuma bisa buka itu tadi itu. Ning Android. Makanya tuh sesuk apa wedhuse wis payu to? Nah, tuku HP. Iya lah. HP siji wedhus siji to? Ya wis entuk ini didol sik to ini. Tuku apa? Katanya tuku HP. Baik, dibuka. Masih surat Yasin ayat 12, monggo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang kita lihat faedah-faedah saking ayat. Monggo dibaca. Pertama, Allah akan menghidupkan makhluk yang telah mati, yang telah menjadi tulang belulang pada hari kiamat kelak. Itu mudah bagi Allah untuk melakukannya. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang telah mati. Setelah kita meninggal dunia, fase berikutnya apa? Masuk apa? Setelah mati masuk kubur. Di kubur kan semuanya nanti kan akan habis. Lama-lama nanti jasadnya habis ya kan? Tinggal tulang. Yang tinggal tulang ini Allah akan wujudkan lagi dalam bentuk makhluk, dibangkitkan nantinya pada hari kiamat. Jadi yang telah menjadi tulang belulang pada hari kiamat dihidupkan lagi, dan itu sangat mudah bagi Allah. Allah wujudkan lagi dalam bentuk makhluk lagi, nanti dibangkitkan pada hari kiamat untuk disidang masing-masing. Terus nomor 2. Kesimpulan dari surah An-Naba ayat 6 sampai 16. Ada 4 bukti adanya hari berbangkit kelak, yaitu Allah mampu menciptakan langit dan bumi. Kedua, Allah mampu menghidupkan tanah setelah matinya. Ketika Allah mampu menciptakan manusia, maka lebih mudah lagi untuk membangkitkan. Kelima, Allah mampu menghidupkan lagi manusia yang tidur di dunia. Di dalam surat An-Naba, selain surat Yasin ini, kita gabung-gabungkan dalilnya. An-Naba dari ayat 6 sampai 16. Situ kita akan lihat alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menciptakan bumi itu dalam keadaan mihada, yaitu dibentangkan, dijadikan bumi. Kalau bumi Allah bisa, langit juga bisa Allah ciptakan, dan segala yang ada di muka bumi juga bisa. Berarti untuk wujudkan manusia pada hari kiamat, dibangkitkan lagi. Ingat ya, dibangkitkan lagi sangat-sangat mudah bagi Allah. Terus yang kedua, Allah mampu menghidupkan tanah setelah matinya. Kan ada tanah seperti sekarang lah musim ketiga ini, kering kan semuanya? Kering. Kering. Yang ini Allah cukup turunkan hujan, yang mati tadi jadi subur kembali. Kalau turun apa tadi? Hujan.
Terus yang ketiga, Allah mampu menciptakan manusia, maka lebih mudah lagi untuk membangkitkannya. Mudah lagi manusia dibangkitkan. Sesuatu yang sudah ada, terus itu mati, mau dikembalikan lagi lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Berarti membangkitkan manusia lebih mudah daripada menciptakannya. Semua mudah bagi Allah. Yang keempat, Allah mampu menghidupkan lagi manusia yang tidur di dunia. Kita kan tidur bisa bangun. Bisa nggih? Ya. Bisa. Maka kalau ada yang dalam kubur sudah mati, bisa dibangkitkan lagi nanti pada hari kiamat. 4 alasan ini dalam surat An-Naba ayat 6-16 itu menunjukkan adanya hari berbangkit. Terus yang ketiga, Allah Ta'ala bisa menghidupkan hati siapa saja yang Dia kehendaki, termasuk orang-orang kafir yang mati hatinya karena tenggelam dalam kesesatan. Allah bisa jadi menunjuki mereka dari kesesatan menuju jalan hidayah. Ada yang memaknakan juga di sini orang kafir hatinya itu apa? Mati. Hati itu ada 3 macam. 1, hati yang hidup. 2, hati yang sakit. 3, hati yang mati. Pertama tadi apa? Hati yang hidup. Hatinya orang-orang yang beriman, dia dengar ayat, dia renungkan baik-baik, jadi tenang hatinya ketika dengar ayat. Imannya nambah, rasa takutnya bertambah, rasa harapnya bertambah, makin rindu surga, makin takut pada neraka. Itu hati yang apa tadi? Hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Belum mati, namun hatinya apa? Sakit. Sakit itu apa? Sakitnya lantaran maksiat. Ya, sakitnya itu lantaran maksiat. Entah itu dosa besar, entah itu dosa kecil, entah itu amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan. Entah dosa besarnya lakukan sekali atau berulang kali, atau dosa kecil jadi langganan terus berturut-turut dilakukan. Lama-lama hatinya apa tadi? Sakit. Qalbun maridun. Qalbun marid. Hati yang sakit. Terus yang ketiga, hati yang apa? Mati. Itu hatinya orang kafir. Mau dapat hidayah sulit, kecuali dia punya keinginan untuk ketahui kebenaran, terbuka hatinya. Yang mati tadi Allah beri petunjuk lagi, dapat hidayah. Yang mati bisa jadi hidup. Maka ini ibarat ada hati yang mati seperti hati orang kafir. Allah bisa kehendaki hati tersebut jadi hidup. Artinya dapat hidayah. Terus kalau hati yang sakit, perbaikinya bagaimana? Taubat. Saking maksiat, saking dosa besar, saking dosa kecil, kewajibannya apa? Taubat. Kalau hati yang hidup tadi dijaga biar tetap hidup terus. Jaga dengan amalan, jaga dengan tauhid, tinggalkan maksiat, tinggalkan syirik, tinggalkan hawa nafsu yang menyimpang gitu. Jangan sampai hatinya apa? Mati. Yang paling parah itu kalau sudah mati hatinya. Mungkin nggak ada orang KTP-nya Islam hatinya mati? Mungkin banyak. Banyak sekali. Apa meneh gue ngomong gue? Lebih sakit.
Mungkin saja mati. Lahiriannya nganggo pecis, koko, sarungan. Bisa jadi hatinya mati. Bisa nggak? Bisa. Jangan-jangan cuma penampilan. Ternyata wongnya ki munafik. Iya toh? Munafik. Munafik itu kan lahiriannya bagus sekali. Terus pecisnya, Masya Allah. Wah, tampilannya itu, wah, luar biasa. Karena orang lihat cuma dari apa? Tampilan luar. Bungkusnya saja, covernya saja, casingnya saja. Isinya tape apa? Tape masih enak. Iki wes mati. Itu tadi contoh orang apa tadi? Munafik. Wah, kalau mau saya sebut wong-wong munafik saat ini, wah banyak sekali. Wong sing ninggal ke salat ki ya wong munafik. Iya toh? Ninggal ke salat ngakune Islam, ternyata salatnya ditinggalkan. Itu namanya pingin cuma covernya saja, casingnya saja, ternyata batinnya bukan Islam. Iya tak? Itu contoh munafik zaman now. Apa contohnya tadi? Meninggalkan sholat. Ada lagi, kalau bapak-bapak malas sholat jamaah dan masjid. Apalagi rumahnya dekat sekali. Pas toa masjid itu depan rumah. Toa masjid itu, corongnya langsung depan itu loh. Speakernya full suaranya. Ora tangi subuh coba. Jelas itu hatinya mati coba. Ada toh? Wonten mboten? Banyak. Ya mudah-mudahan yang ngaji di sini itu wis tobat. Amin. Salat iki dijaga ora malas-malesan. Jangan malah wis ngaji rutin subuh wae ora iso lho kuwi. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, wis ngaji rutin malam Kamis. Pak tangi subuh mboten Ustaz. Wadem. Munafik tenan gue lho. Wis ngaji ya tobat. Tobatnya apa? Rutin. Rutin apa? Subuhan nang masjid. Apalagi lanang loh ini. Iya toh? Ya. Jadi ngaji itu diamalkan. Ora guru ngaji terus ayo mangkat malam kuis. Yo, mangkat. Subuhne sesuk, wong mbah Ustaz telat. Ya Allah. Terus yang berikutnya, yang keempat, Allah akan mencatat setiap amalan yang pernah dilakukan, baik kebaikan maupun kejelekan. Juga dicatat bekas-bekas amalannya. Allah catat amal yang pernah dilakukan, sudah lewat berarti dicatat. Ada kebaikan maupun kejelekan, juga dicatat bekas-bekas amalannya. Apa saja yang bekas-bekas masih tersisa. Terutama untuk amalan ini yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau amalannya cuma bermanfaat untuk diri sendiri ya sudah, nanti dia bawa mati itu. Yang tadi dia bisa jadikan itu bekas kalau amalannya itu bermanfaat bagi orang lain. Orang lain masih amalkan ini. Ini saya akan contohkan nanti amalan-amalannya itu apa saja. Banyak sekali. Sehingga nanti kita ambil bagian di situ. Contoh apa? Sodako jariah. Orang lain dapat manfaatnya, dapat. Wakaf Quran, ada yang punya lemah luas, disumbangkan untuk pesantren, untuk bangun masjid, gitu. Wakaf. Wakaf ini nantinya berarti diserahkan untuk kepentingan umum. Ini tanah ini masih ada, maka dipakai terus tanah tadi, nggak hilang, nggak habis. Manfaatnya ada terus berarti. Selama itu dimanfaatkan, maka yang telah mati tadi dapat manfaat terus.
Maka cari amalan-amalan yang bisa beri manfaat setelah meninggal dunia. Insya Allah pertemuan pekan depan tak bahas. Pertemuan pekan depan belum Idul Adha kan? Oh belum. Terus yang kelima. Yang mencatat amalan manusia adalah malaikat atas perintah dari Allah. Yang nyatat siapa? Malaikat. Catat amal baik, catat amal buruk. Amal baiknya ada yang pengaruh orang lain dicatat malaikat lagi. Ada amal jeleknya itu orang lain nyontoh amal jeleknya tadi. Ada yang sering saya contohkan itu bahkan bapaknya sendiri beri contoh pada anaknya. Anaknya malas tangi subuh gara-gara bapak dewe lo, coba lihat. Banyak nggak bu? Bapaknya orang mangkat subuh, anaknya yang melu orang mangkat subuh. Wonten boten? Nggak mau ngomong sama bapak, ngelan biasa nih. Apa ibu-ibu biasanya tangi kok? Bu apa ki males-males ya. Terus yang keenam, amalan tidak akan berhenti. Amalan tidak akan berhenti dengan kematian jika seseorang memiliki bekas amalan seperti ilmu, sedekah jariah, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, jadi amal itu tetap ada terus walaupun sudah meninggal dunia. Ada ilmu yang diajarkan pada orang satu, ada sodako jariah dua, ada doa dari anak yang soleh. Anak soleh beli di mana? Tuku nang endi tuh anak soleh kuwi? Hah? Dapat dari mana? Di pasar mana jual anak soleh? Ada nggak ketemu di pasar itu anak soleh? Ada nggak? Terus dijual? Terus jenengan beli, bawa pulang ke rumah, terus nanti doakan bapak mboe langsung? Ada? Tidak. Terus dapat anak soleh dari mana? Namanya soleh. Oh iya namanya soleh yo kan lakuan yo ono kaya Abu Jahal ono. Anaknya soleh, nama jenenge soleh, kelakuan kayak Abu Jahal, Abu Lahab ada. Itu bukan soleh, salah itu. Anak soleh ya dididik. Kalau nggak bisa didik langsung, ya jadi perantara. Masukkan ke sekolah yang bisa didik anak jadi soleh. Wah itu nggak bisa cari di pasar itu bu. Datang beli terus bawa pulang doakan bapak mboe langsung. Wah nggak ada itu ceritanya. Usahanya itu adalah dididik. Yang tanggung jawab didik ya orang tua. Nanti dia masukkan ke sekolah untuk membantu masalah mendidik. Namun yang pokok yang mendidik siapa? Orang tua. Yang disalahkan nanti siapa kalau salah mendidik? Iya orang tua. Bapak mboe langsung yang disalahkan. Bukan nanti ditanyakan itu nanti bapak gurunya di sekolahnya ini bagaimana atau didik anaknya kok ora bener. Oh jadi anak durhaka? Enggak. Yang ditanyakan nanti orang tua, bukan sekolah. Sekolah cuma membantu. Tanggung jawab penuh itu nanti pada orang tua. Terus yang ketujuh, segala sesuatu akan dicatat baik yang kecil maupun yang besar. Kecil dicatat, yang besar itu dicatat. Nangis-nangis lagi sakit gigi dicatat. Untungnya sakit nggih, teriak aduh, wes dicatat malaikat tuh. Makanya sampai Imam Ahmad untuk kayak gini aja rintihan sakit dia takut sekali sampai dicatat. Jangan-jangan saya rintih sakit itu jadi bentuk tidak sabar, wes dicatat malaikat. Imam siapa tadi? Imam Ahmad. Kalau kita malah teriak-teriak, waduh Pak Ustadz ya. Kalau Imam Ahmad tuh tahan dia sakit saya dia takut sampai dicatat gitu. Kalau kita gimana? Wah seru banget kalau satu rumah sakit juga dengar itu sakitnya tadi. Rintihan tadi itu. Ini ditahan loh. Cuma takut dicatat apa? Malaikat. Padahal belum tentu itu nanti disiksa gara-gara itu. Karena ya wajar sakit ya iso nangis, teriak, bisa kan? Bisa. Bilang aduh wajar. Namun cuma karena takut dicatat sama malaikat. Ini yang kecil itu contohnya.
Ya, belum lagi yang besar. Terus yang berikutnya 8. Segala sesuatu tidak luput dari perhitungan Allah. Perhitungan Allah selalu adil, nggak ada yang luput. Kalau kita manusia hitung duit pecah saja biasanya lupa. Ini jumlah berapa? Wah, salah hitung, ulang lagi hitung. Wah, ini kurang 1000, ulang lagi hitung, ulang lagi. Kalau ini nggak mungkin salah perhitungan. Terus yang ke-9. Segala sesuatu akan dicatat di Lauhul Mahfuz atau lembaran yang terjaga. Lembaran yang terjaga, yaitu dicatat pada Lauhul Mahfuz. Apa yang kita perbuat sudah dicatat. Terus ke-10. Segala sesuatu dicatat dengan sangat jelas dalam Imamul Mubin. Dicatat, terus dicatatnya detail, jelas sekali, nggak ada yang luput sama sekali. Terus yang ke-11. Ayat sebelumnya membicarakan tentang 2 golongan, yaitu yang mau menerima dan menolak dakwah Rasul. Semuanya nantinya akan dihidupkan setelah dimatikan, lalu akan dibalas amalnya masing-masing, yaitu amal kebaikan maupun kejelekan. Juga ayat ke-12 ini mengingatkan bahwa jika Allah mematikan, maka Allah juga mampu menghidupkan. Inilah peringatan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Jadi diingatkan dari ayat 12 sampai sebelumnya, dan sebelumnya itu dibagi ada golongan yang menerima dakwah, ada golongan yang tidak mau menerima dakwah. Semuanya nanti akan dihisab pada hari kiamat. Sekarang kita masuk Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi, kitab Al-Fadail. Masih tentang keutamaan hari Jumat. Sekarang kita baca cara mandi Jumat. Cara mandi Jumat nih, caranya bagaimana? Satu hadis akan menerangkan hal ini. Cara mandi Jumat kesimpulannya sama dengan mandi junub. Mandi junub bagaimana? Nanti kita lihat. Saya ulang ya. Cara mandi Jumat sama dengan mandi junub. Namun ingat ya, yang diperintahkan mandi Jumat sudah kita terangkan sebelumnya. Cukup yang pergi sholat Jumat. Berarti ibu-ibu pripun? Disuruh mandi Jumat apa mboten? Mboten. Yang diperintahkan siapa? Bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu dikenakan kewajiban, bapak-bapak remaja putra yang sudah balik dikenakan kewajiban sholat Jumat. Maka yang dikenakan ini mau pergi Jumatan dianjurkan atau disunahkan untuk mandi Jumat. Nah, sekarang kita lihat dulu judul babnya. Cara mandi Jumat sama dengan mandi junub. Bab keutamaan hari Jumat, kewajiban sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat, mengenakan wewangian, datang lebih dulu untuk sholat Jumat, berdoa pada hari Jumat, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat, dan sunnahnya memperbanyak zikir kepada Allah setelah sholat Jumat. Di sini nanti dalam hadis ini kita akan lihat satu keutamaan mandi Jumat, lalu kita akan lihat lagi penjelasan tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat. Lihat hadis 1155. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmal jumu'ati ghusla janabati thumma raha fi as-sa'ati al-ula faka'annama qarraba badanatan ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, lalu ia pergi pada saat pertama, maka seolah ia telah berkurban seekor unta. Barang siapa yang pergi pada saat kedua, maka seolah ia telah berkurban dengan seekor sapi.
Barang siapa yang pergi pada saat ketiga, maka seolah ia telah berkurban dengan seekor domba yang bertanduk. Barang siapa yang pergi pada saat keempat, maka seolah ia telah berkurban seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada saat kelima, maka seolah ia telah berkurban dengan sebutir telur. Lalu ketika imam keluar, hadirlah para malaikat untuk mendengarkan peringatan atau khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus ghusl janabah yang dimaksud? Ghusl janabah yang dimaksud adalah mandi yang caranya seperti mandi junub. Baik, berarti mandi Jumat diperintahkan seperti mandi junub. Dalam hadis ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama nanti tentang mandi Jumat. Yang kedua, pergi lebih awal ketika menghadiri sholat Jumat. Kita biasanya rata-rata jam rolas nih. Enggak, mulai khutbah jam berapa? 12. Oh, datangnya. Terus kalau datangnya jam berapa? Pas azan Jumat ini paling buahnya. Iya toh? Lagi dengar azan baru mangkat. Ada yang nyantai sekali wes kurung azan. Ah, sesuai kue khutbah nih. Sampai masjid nongkrongnya juga di luar saja, nggak mau masuk. Ya, kebiasaan kita itu. Khutbahnya sudah bagus, di dalam itu nongkrong, di luar ngobrol, meneh cerita, meneh rokok lagi. Kadang tuh kalau saya dengar kayak gini, waduh ini kepiye ngomong ke bapak ini soundnya sampai belakang apa ora ya gitu. Tapi saya pernah marahin pegawai-pegawai itu gara-gara khutbah belakang nongkrong cerita meneh di teras masjid itu. Kayak nggak tahu aturan aja itu. Iya kan? Ini harus dijelaskan kayak begini. Awal datang biar nanti dengar khutbah Jumat. Yang sudah telat mbok sadar. Enggak ulang-ulang sesok telat meneh. Berikutnya telat lagi. Sudah sholat Jumat sekali, seminggu satu Jumat satu kali. Ini telat lagi. Wong ada nasihat paling dia cuma dengar itu pas waktu Jumatan saja. Itu datangnya telat lagi. Nah, ini jelaskan keutamaannya ini yang datang lebih awal. Tadi awalnya apa? Berkurban dengan apa? Unta. Waktu kedua berkurban dengan apa? Sapi. Waktu ketiga berkurban dengan apa? Domba yang bertanduk. Waktu yang keempat berkurban dengan apa? Ayam. Makanya nanti makna berkurban sini bersodakoh. Karena kalau ayam nggak boleh jadi kurban. Walaupun ayamnya 1000 ekor sekaligus. Maka dimaknakan dengan apa? Sodako. Di waktu kelima dia datang seperti bersodako, berkurban dengan apa? Telur. Telur sak biji ki pira to harganya? Berapa? 1.500. Ayam 1 ekor. Ayam ini ayam jago. Oh 100, ya wes. Ya tuh maka urutannya sudah dari mahal itu toh. Unta, terus apa? Sapi, terus kambing, terus ayam, terus telur. Itu sudah urutan dari yang paling mahal itu. Napa Pak? Apa meneh? Dah. Terus dikatakan lagi, lalu ketika imam keluar nyampaikan khutbah, hadirlah para malaikat. Malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Masya Allah, malaikat hadir. Ini di masjid manapun ya. Itu malaikat hadir untuk dengarkan apa? Khutbah. Ini manusia kok ngeyel-ngeyelan banget. Malaikat saja hadir loh, coba lihat. Yang manusia di luar nongkrong cerita, malaikat tuh dengar khutbah. Malaikat nggak punya, ya mbok manusia yang sadar gitu loh. Orang nyalah ke malaikat.
Terus kita lihat faedah hadis. 1. Berkorban dengan unta, sapi, domba, ayam hingga telur. Yang dimaksud di sini adalah bersedekah. Nah, jadi maksudnya bersedekah dengan unta, bersedekah dengan sapi, bersedekah dengan kambing, ayam, terus telur. Terus yang kedua. Hadis ini jadi isyarat dianjurkannya jima atau hubungan intim pada hari Jumat supaya bisa mandi junub. Hikmahnya, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, adalah jiwa semakin tenang ketika pergi ke masjid dan mata akhirnya tidak bermaksiat dengan apa yang dilihat. Tuh, dengar itu. Itu Pak. Terus paham ki nomor kali? Pun paham? Ya wis. Jomblo paham mboten? Sing paham. Ah, ya. Karena kan tadi disuruh seperti mandi junub. Kalau dia sudah junub pagi-pagi hari Jumat, ya berarti wis diamalke. Paham, Pak? Apa meneh? Bangun tidur siang terus wudu. Wudu. Nah, dianjurkan untuk mandi. Sudah? Nah. Dan ini anjuran hubungan intim pada hari Jumatnya, pagi-paginya berarti. Ya pokoknya guru ngerti wae nih. Oh iya, wes. Paham ini jomblo? Terus yang ketiga, keutamaan pergi lebih awal pada hari Jumat ke masjid. Nah, pergi lebih awal. Jangan nunggu khotibnya mau naik baru datang, boten. Baru azan baru datang enggak. Sudah siap-siap. Yang khotib datang ketika mau khutbah, benar. Jangan ikut-ikut khotib. Yang jamaah datang lebih awal. Khotib dia nunggu tinggal naik mimbar. Karena khotib gak perlu dia nunggu lama-lama di situ nunggu ini mana-mana enggak. Khotib tugasnya datang langsung naik. Gitu. Aturan khotib kayak gitu kalau khotib Jumat. Ya, dia datang sudah waktunya naik mimbar itu langsung. Dia bahkan gak perlu sholat tahiyatul masjid, langsung naik. Memang seperti itu perintah untuk khotib Jumat. Terus yang keempat, manusia bertingkat-tingkat dalam keutamaan dan pahala sesuai dengan amalan soleh yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makin cepat datang, pahalanya makin besar. Makin lambat, ya makin sedikit. Maka menunjukkan pahala itu bertingkat-tingkat. Terus yang kelima, sedekah dengan jumlah kecil tidak dianggap remeh dalam syariat. Hal ini jadi isyarat dalam hadis seolah ia telah berkorban dengan sebutir telur. Nah lihat, maka kalau mau sedekah dengan apapun walaupun jumlahnya itu sedikit, yang penting ikhlas. Mending duitnya itu abu-abu daripada merah. Yang abu-abu itu ikhlas, Masya Allah, ikhlasnya luar biasa. Namun 100.000 sombongnya bukan main. Mending apa coba? Kurang ngewu tadi orang ngewu lah, coba lihat. Masukkan bismillah, saya cuma punya ini untuk saya sedekah saja. Itu lebih bagus daripada apa? 100.000 pamer. Iya toh? Tolong nanti Pak ditulis nama saya lengkap. Ini gelar kulo ST Pak, tolong dicantumkan. Awas kalau nggak pakai gelar. 100.000 wah. Mbok kalau 5 nyutong ini loh. 100.000. Kalau amalannya riak sia-sia. Amalannya ikhlas, jumlahnya sedikit, ya jelas pahala. Amalannya banyak, namun nggak ikhlas, wah sia-sia tadi amalannya. Sama nanti kalau kurban besok nggih, kurban jenengan mampu kurban. Kurbannya saya Ustaz saya mampu kambing 2 juta saja. Alhamdulillah. Daripada beri 5 juta, sombongnya bukan main. Delok iki. Aku iku 2 juta. Lihat nih, Pak. 5 juta, Pak. Jenengan berapa, Pak? Wah, aku 2 juta. Wah. Cilik.
sudah sombong-sombong lagi. Wedok meneh. Tambah lagi. Mending tadi dia mampunya segitu, alhamdulillah dia nabung setahun, nabung akhirnya iso kurban. Daripada ini duitnya 1 miliar, itu pun kurbannya 10 tahun sekali. Wah, nambah meneh toh. Sakit tenan ngomong korupsi gitu. Aku ora nambah kok. Ya ora oke ya iki ngaji kabeh kok korupsi. Ya ora ngaji, iki kan ngaji. Paham ya? Jadi 2 juta tadi yang penting apa? Ikhlas. Wah, deng nabung alhamdulillah tahun ini bisa kurban. Masih mending enak. Pahalanya luar biasa, dia senangnya luar biasa. Ada yang nabung 10 tahun baru bisa kurban juga. Wah, senangnya bukan main. Justru yang kaya kok nggak pernah kurban, bikin malu aja. Iya kan? Ya. Allah beri lapangan rizki, kurban saja masih mikir-mikir, nimbang-nimbang lagi, mikir kambing yang paling murah. Padahal kalau keseharian itu, wah masya Allah, wah jor-joran mau beli apa saja mau. Belanjanya ke mall kek, mau kemana kek. Mau kurban aja mikir-mikir. Padahal dia mampu juga, 1 sapi pun mampu, namun pelit sekali. Iya kan? Jadi ini saya motivasi biar sesuk iki oke sing kurban. Amin. Ora gur diamin-amin ke saiki nabung. Enggak, Ustaz. Insyaallah. Sesuk men oke iki kurban di masjid masing-masing sehingga desa ora banyak pikiran. Iya toh? Ya. Kalau sudah ada alhamdulillah, sudah berapa? 10 sapi, Pak. Wah, alhamdulillah. Berarti 70 kakak, masing-masing kakak ya sudah 1/7. Iya toh? Dapat 10 sapi itu. Berapa sekarang patungan sapi? Berapa? 2,5. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya lapang. Ya, sehingga besok banyak yang berkurban. Nantinya biar tambah berkah rezekinya tadi. Kurban itu bukan nanti keluarkan, itu langsung habis. Itu ada orang yang senang, jenengan jadi sedekah jariyah, bantu orang, juga laksanakan hukum yang sunnah tadi. Ini nggak kayak kita beli sate langsung dimakan langsung habis loh. Kalau kurban itu jadi pahala disimpan sampai di akhirat. Sate dibeli habis gak langsung? Habis. Kurban itu ada terus pahalanya. Orang makan iya, orang makan habis. Namun setelah itu apa? Pahala itu jadi simpanan. Ya. Maka dituntut adanya keikhlasan kalau mau berkurban walaupun jumlahnya sedikit. Terus yang keenam, wajib diam ketika mendengar khutbah, karena ketika imam naik mimbar maka malaikat mendengarkan zikir yang ada pada khutbah dan nasihat. Nah, malaikat itu saja dengarkan khutbah. Khutbah itu disebut zikir. Nasihat yang diucapkan khotib disebut zikir. Terus yang ketujuh, sajian atau kurban dengan unta lebih utama dari sapi, sapi lebih utama dari kambing. Nah, maka di sini para ulama juga jadikan dalil unta untuk jadikan kurban lebih utama daripada sapi, sapi lebih utama daripada kambing. Unta nanti patungan 7 orang boleh, kalau sapi patungan maksimalnya 7 orang, untuk kambing 1 orang saja. Ulang, sapi tadi berapa? 7 maksimal. Kalau kambing 1. Kambing nggak boleh nyumbang nanti 20.000 dapat kambing 2 juta, nggak boleh. Itu namanya makan daging kambing, makan. Disebut kurban enggak? Enggak. Ustadz, ini kambingnya tak namakan rombongan RT saya, rombongan RT saya ini keluarkan 1 kambing. Iya Pak, mau makan silakan, kurban belum.
Paham ini Bapak? Ya. Ustadz, ini masih ada kas masjid Ustadz. Ini kami keluarkan dari kas masjid ini 3 juta. Kami beli kambing 1. Oh iya, kambing tadi cuma makan daging biasa, bukan kurban. Kenapa? Sudah lebih dari 1 orang untuk urunan. Paham ini? Jadi misalnya kalau sudah ada 6 orang, untuk mencukupi 7 harus cari 1 lagi. Sapi ya, sudah ada 6. 6 ini sudah ada. Tinggal 1 lagi. Untuk penuhi ini, harga sapinya kurang misalnya, cari 1 orang lagi. Nggak boleh. 1 ini ditutupi kas masjid. 1 ini ditutupi kas rombongan. Kenapa nggak boleh? 1/7-nya orang banyak yang nanggung. Harusnya 1/7 ditanggung sama 1 orang. Paham ini Pak Tamir? Paham betul? 7 tadi untuk sapi, 7 berarti 7 orang urunan. Itu paling maksimal. Seandainya ada cuma 3 orang saja, 3 orang bisa beli sapi 30 juta. Boleh nggak? Boleh. 7 aja boleh, masa 3 enggak? Boleh nggak? Boleh. Dia punya uang 50 juta. Ini patungan 5 orang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sapi 50 juta. Boleh nggak? Boleh. 7 cuma jumlah maksimal. Paham nggak? Ini sudah aturan, ini nggak bisa diutak-atik ini. Jenengan nggak bisa pakai perasaan, wah rapopo. Nanti Allah nanti yang balas. Ini bukan masanya Allah balas, amalannya saya sudah nggak ikut aturan. Sama seperti kita sholat nggak pakai aturan kayak gitu, nggak diterima. Walaupun jenengan bilang wah yang penting saya ikhlas. Iya Pak, jenengan ikhlas itu bagus. Namun amalannya nggak manut tuntunan yang nggak diterima. Harus juga ikuti aturan. Coba lihat, sapi tadi umurnya berapa untuk jadikan kurban? Apa tandanya? Nah, kambing berapa tahun? Apa tandanya? Nah. Coba kalau jenengan bilang, Ustadz, ini baru 10 bulan kambingnya tadi, boleh nggak saya jadikan kurban? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Karena nggak manut tuntunannya sudah ada. Paham nggak? Ini aturan sudah baku, ini aturan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa. Contoh lagi ini aturan. Setiap hasil kurban itu tidak boleh dijual apapun, sampai batang hidungnya pun nggak boleh. Apa meneh? Kulitnya juga nggak boleh. Aturan juga, jadi kan nggak bisa utak-atik ini. Wah Ustadz saya mau jual, nanti itu mau dilelang, nanti hasil penjualannya untuk bangun masjid. Pak, nggak boleh jual. Titik. Orang nganggo koma. Wah, tapi tak pakai untuk bangun masjid. Nggak boleh. Mau bangun masjid, suruh orang nyumbang itu masjid untuk dibangun. Nggak boleh jual kulit, hasilnya itu sudah laku, kemudian serahkan untuk pembangunan masjid. Nggak ada aturan kayak gitu dari Kanjeng Nabi. Apalagi itu untuk panitia, wah nggak boleh juga. Sudah jadi aturan baku. Ya, justru karena kita nggak tahu, nah itu perlu dijelaskan biar paham aturan yang baku. Kita tuh kadang protes kalau ada aturan kayak gini, wah kok masuk kayak itu rento? Ya karena orang ngaji. Ini aturan baku loh ini. Paham je? Ini paham apa? Bingung ini. Bingung paling ini panu, aduh panitia niki wis ngel-ngelan iki kepiye diatur. Ya mbok dijelaskan toh. Kalau ada kurban dari desa sudah selalu jelaskan kayak gitu. Pokoknya kayak begini, dibagi semuanya untuk yang berhak menerima. Nggak boleh dijual. Mau kepalanya kek, mau kulitnya kek, mau ujung kukunya kek, nggak boleh. Semuanya untuk sedekah untuk Allah. Sudah ini lillahi ta'ala. Pokoknya dimanfaatkan oleh orang. Gak boleh sama sekali sohibul kurban ngambil manfaat lagi. Paham?
Tinggal nanti nyampaikan pelan-pelan. Kalau masih ada yang ngelan ya sudah, kepiye meneh. Ya toh Pak? Ada yang ngelan nggak? Wadah, nyampaikan pelan-pelan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan Allah memberikan kita keberkahan rizki, kemudahan untuk berkurban, kemudahan juga bagi yang berhaji dan juga bagi keluarga yang ditinggal berhaji, dan mudah-mudahan kita dimudahkan juga untuk ke tanah suci dan Allah mudahkan dan lapangkan rizki kita, diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Demikian tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.